Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi nih di podcast Koja Kito. Apa itu kak? Bekerja sambil bercerita. Nah, kali ini saya sedang berada sama kakak yang sangat tampan nih ya. Bukan hanya tampangnya aja nih yang tampan, tapi juga memiliki banyak prestasi tentunya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Keisha Apriliani sebagai host pada podcast kali ini. Untuk selanjutnya biar kita lebih kenal nih sama kakak yang di sebelah saya. Boleh nih kak perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Okan Solehan Ramadhani dari kelas multimedia 1, kelas 12 ya. Nah, Kak Okan ini adalah salah satu siswa yang berprestasi di SMK Negeri 1 Lubuk Linggau. Dengar-dengar Kak Okan ini suka panjat tebing ya kak? Ya, Oke, boleh nggak sih kak ceritain sedikit tentang latar belakang kakak? awal mula jadi atlet apa awal mula jadi mengikuti panjat tebing gitu. Latar belakangnya dulu nih, tentang kakak, kayak tanggal lahir, tinggal di mana gitu. Oh, kalau tempat tinggal di Sumber Agung, kalau Sumber Agung RT 05. Tapi kalau ini tanggal lahirnya 03/11/2005. Oke, kesibukannya sekarang lagi ngapain nih kak? Oh, kakak sekarang lagi PKL. PKL-nya di mana kalau boleh tahu kak? PKL-nya di Diskominfo Tiksan. Wow, keren ya kak. Boleh nggak nih ceritain lagi pengalaman kakak selama kakak menjadi atlet panjat tebing? Awal mulai ikut berorganisasi dalam panjat tebing. Awalnya dari segi olahraga lah, karena kakak ini orangnya pecinta olahraga, jadi ya mengikuti lah kan segala macam olahraga. Nah, jadi awal mula itu bisa ikut panjat tebing itu ya ikut kan karena lihat orang naik gitu kan, jadi penasaran awal itu mencoba kan, itu bikin ketagihan awalnya itu. Jadi saya bilang lah, izinkan sama pelatihnya gitu kan, kak ini masuknya jadi atlet ini berbayar atau gratis. Terus jawaban pelatih itu gratis sih, tapi ujungnya yaitu harus rajin aja latihan, insya Allah bisa ikut dalam ajang poprov atau prapon gitu. Oke, berarti awalnya ini kakak iseng-iseng ya, malah sekarang jadi ketagihan nih. Oke, boleh nih ceritain pengalaman sekolah kakak, misalkan dari SD, SMP, dan sekarang nih. Kalau kakak nih ya sekolahnya di Petanang, SD Negeri 76 Lubuk Linggau. Boleh nih si hai dulu buat sekolahnya. Hai. Terus kalau untuk SMP-nya SMP 6 Lubuk Linggau. Si hai dulu untuk SMP 6. Terus melanjutkan sekolahnya di SMK Negeri 1 Lubuk Linggau. Oke. Nah, Keisha mau nanya lagi nih kak. Ya. Awal mula kakak suka panjat tebing kan ini karena iseng-iseng ya kak. Nah jadi sekarang itu jadi hobi atau gimana? Ya hobi sih, untuk ibaratnya itu kan rumah kedua gitu. Rumah kedua untuk apa tuh, berorganisasi, mengenali dunia dan pengalaman gitu. Dunia yang di luar gitu kan. Ya. Mencari pengalaman lah intinya tuh. Oke. Dan alasan kakak kenapa memilih olahraga panjat tebing? Padahal kita tahu nih ya kak ya, panjat tebing itu adalah salah satu olahraga yang sangat ekstrim ya, yang dimana dia itu membutuhkan mental dan fisik yang sangat kuat. Nah, terus alasannya kakak milih olahraga ini apa? ya karena ya gimana gitu kan, kalau olahraga lain gitu kan sering mencoba tapi ibaratnya belum takdir gitu kan, tapi ketemu dunia panjat ini sih alhamdulillah, begitu ikut banyak pengalaman gitu, banyak mempelajarin olahraga di luar gitu kan. Nah terus apalagi tuh, kenal dengan orang luar itu dari organisasi panjat tebing itu menyenangkan lah, dari luar gitu kan. Bahkan kalau kita misal udah masuk kan yang namanya PON atau Asian Games gitu kan, kita bakalan kenal dengan orang luar gitu kan, mencari pengalaman gitu kan, gimana sih caranya, tips biar kenceng naiknya, biar kuat gitu kan, kita nanyain aja gitu kan, nyari pengalaman gitu. Oke, nah tentunya kan Kak Okan nih adalah salah satu atlet panjat tebing ya kak ya. Nah pas tentunya tuh kondisi tubuh kakak tuh kuat ya. Nah apa sih yang kakak konsumsi gitu?
Kalau untuk konsumsi sih ya makanan sehari-hari gitu kan. Kadang kalau lagi pengen makan buah ya makan buah gitu. Tapi kalau lagi nggak pengen gitu ya udah beli vitamin aja gitu kan. Tapi nggak terus-menerus. Itu sebenarnya sih memang dianjurkan. Tidak boleh berlebihan, itu namanya untuk bagian atlet gitu kan. Oke, ada nggak sih Kak larangan untuk atlet gitu, makannya nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu gitu? Kalau untuk panjat tebing sih nggak ada, sama sekali nggak ada. Larangan itu nggak ada. Yang dilarang itu tidak boleh tidur lewat dari jam 9 ke atas gitu. Oke. Kakak pernah ikut pertandingan ya tentunya. Ya, Nah, pertandingan apa aja tuh Kak? Boleh disebutin? perdana awal ikut dipercayakan untuk menjadi atlet Poprov 2021 di Oku Selatan itu kan. Itu perdana saya ikut gitu kan. Yang dimana awal ikut itu tremor gitu kan. Oh iya, Nggak kan baru berani. pertama kali ya Kak. Nggak berani negur orang gitu kan, nanti dikatai apa gitu. Sokap. Ya gitu. Terus ya ikut jadi atlet itu ya enak sih, banyak kenal gitu kan. Awal ikut lomba juga gitu nggak percaya gitu kan sama diri sendiri gitu, bisa kenal banyak orang gitu kan, bisa banyak apa tuh cari pengalaman gitu kan. Oke. Nah, selama Kakak ikut panjat tebing nih, ada nggak sih Kak kejadian waktu Kakak lagi lomba atau lagi latihan gitu? Kejadian apa? Kejadian yang misalkan cedera atau ngelakuin gitu Kak? Ya kalau cedera sih pernah sekali, tapi nggak diperhatiin, tetap latihan gitu kan, karena cederanya ya biasa gitu kan, nggak terlalu untuk diistirahatkan gitu kan. Kalau istirahat tuh boleh, tapi kalau sakit nggak digerakin itu tambah sakit nantinya. Kakak pernah ngalamin itu, dan itu kapan kalau boleh tahu Kak? Kalau itu ya namanya cedera itu kan luka gitu kan, luka seperti apa tuh manjat itu kan, pas manjat lagi terkelupas kulit tangannya gitu kan, atau kulit kaki gitu kan. Pokoknya tuh ya banyak lah yang bikin luka itu. Dari luka itu kan bikin perih gitu kan, nggak mau latihan lagi. Tapi kan kalau orang-orang nggak kuat gitu kan. Tapi sih kalau kakak sih nggak gitu, udah biasa gitu kan. Nggak pantang menyerah ya Kak ya. Nah, gini, Keisha juga mau tanya nih Kak, Katanya. ada jenis apa aja sih di panjat tebing ini? Kalau untuk jenis panjat tebing itu kan dia itu punya 3 papan itu kan. Yang Oke. pertama itu boulder, yang kedua itu papan speed, yang ketiga itu papan lead. Tapi kalau untuk ketinggiannya gitu kan, untuk papan boulder 5 meter, untuk ketinggian papan speed itu 15 meter, papan lead itu tembus 25 meter gitu. Oke, kalau Kakak nih jenis panjat tebing yang apa nih? Kalau kakak packnya di speed, papan speed. Kakak mainnya detik, nggak main kayak ini kan dia kan ada 3 tuh kan. Kalau papan speed itu kan main detik gitu kan, kakak yang main di bagian main detik. Tapi kalau untuk lead sama boulder, kalau lead itu dikasih waktu kurang lebih tuh 2 menit lah atau 3 menit gitu kan, atau dibebaskan gitu kan waktunya. Kalau boulder itu dikasih 5 menit waktunya untuk pemanjatan gitu. Oke, keren banget ya Kak ya. Jadi pengen juga nih ikutan panjat tebing. Nah, waktu pas Kakak pertama kali banget ikut panjat tebing, Iya. terus tuh gimana sih respon orang tua Kakak gitu? Kalau untuk respon orang tua sih nggak ada, paling nge-support aja gitu kan, nge-support Ngedukung anaknya, ya? ngedukung gitu kan, dimana tempat cari pengalaman gitu kan, dia mendukung. Yang intinya yang dia bikin orang tua nggak berdukung tuh inilah ibaratnya tuh kan berorganisasi orang yang nggak benar gitu, itu baru Oke. nggak boleh gitu. Iya. Nah, awal pertama kali Kakak suka panjat tebing kan karena ikut-ikutan temen ya tadi katanya. Nah, ada nggak sih Kak motivasi atau idola nih, Iya. idola Kakak? Kalau untuk idola sih ada, itu ya kalau untuk idola tuh kan ibarat itu kan untuk nge-support sistem backup belakang lah kan. Iya, yang memotivasi Itu Kakak. kalau kakak sih Patrick Leonardo, itu pemecah rekor dunia 4 detik, 74. Itu atlet panjat tebing. Iya. Oh, panjat keren tebing. banget. Oke. Manfaat yang selama ini Kakak dapat selama Kakak ikut panjat tebing itu apa Kak? Manfaat itu sehat lah, pertama tuh tubuh konsisten gitu kan, nggak apa tuh dikatain badannya
bagus itu memang bagus, ideal gitu kan, sesuai gitu kan latihannya gitu kan. Oke. Kakak punya tips nggak sih agar kita itu bisa menang dalam perlombaan panjat tebing, atau kita tuh jadi terinspirasi nih untuk ikut olahraga panjat tebing? Kalau untuk terpresi dari ini panjat tebing sih menurut kakak sih ya itu apa tuh enak lah gitu kan, yang namanya manjat itu kan kalau udah biasa, tapi kalau nggak biasa itu badannya sakit itu awalnya gitu kan, itu apa tuh bikin demam gitu, udah banyak yang namanya atlet baru bergabung gitu. Oke, selama kakak ikut pertandingan nih pasti dapat dong medali atau Ya kalau piala? kakak sih alhamdulillah dapat, itu nggak dikatain ada dikit nggak banyak gitu. Tapi tetap keren sih. Oh. Nah, apalagi sih, ada nggak sih pengalaman yang buruk waktu kakak ikut panjat tebing? Nggak ada sih yang namanya pengalaman buruk, itu support system lah yang teman-teman gitu kan, yang mana teman ngeluh nggak dapat medali, nggak dapat menang gitu kan, Oke. itu di backup gitu kan, yang namanya kita berteman atau berorganisasi olahraga lah panjat tebing gitu kan, kita harus saling support gitu, menang atau kalah itu urusan belakang, yang penting jadi atlet itu percaya diri, konsisten latihan, fokus dengan tujuan, dan kalau udah ikut lomba itu namanya nggak ada yang namanya kan, kalau awal kan demam panggung gitu kan, Iya. takut gitu kan, tapi dari awal mulai itu usahakan jangan takut, pemula itu jangan takut, Jadi tetap percaya diri ya kak ya? karena panjat tebing ini kan nggak namanya berkelahi, nggak namanya dengan solekan omongan, karena panjat tebing ini perang dingin gitu, di lomba jadi musuh, udah di luar lomba jadi teman. Jadi teman, oke. Soalnya kan kita juga ikut organisasi itu nambah pengalaman dan nambah banyak temen ya kak ya, bukan nambah musuh. Pengalaman lah pertama itu. Iya. Nah, selain kakak ini hobi panjat tebing, apalagi sih hobi olahraga kakak gitu? Kalau kakak sih sehari-hariannya kalau nggak latihan panjat tebing gitu kan, ya jogging gitu kan, latihan fisik gitu kan, nge-gym gitu. Hobi lari juga nggak? Ya. Oke. Terus tuh, selain kakak punya prestasi di non akademik, kakak punya prestasi di akademik mungkin? Nggak ada, kakak nggak dapet yang namanya di akademik, kakak yang dapet cuman di non akademik. Oke. Gimana mau dapat ini akademik? Kenapa? Dispennya 1 bulan sampai 6 bulan gitu. Jadi nggak fokus ya di sekolahnya? Jadi kurang fokus kalau untuk di sekolah, tapi kan kita kan harus fokus dulu latihan gitu kan, ngejar yang namanya memperbaiki nama sekolah gitu kan, nama Oke. Kota Lubuk Linggau gitu, bahkan nama Sumsel pun diperbaiki gitu kan, untuk dikenal banyak orang gitu sebagai Oke. atlet. Nah itu sangat berpengaruh nggak sih kak? Kan kakak kata kakak itu dispen sampai sebulan, 6 bulan gitu. Kalau untuk pengaruhnya dispen itu menurut kakak sih enggak sih. Dispen itu kan pernah masuk yang namanya kan udah ada Diknas, tangan-tangan Diknas, bahkan yang namanya tuh kan banyak inilah, dispen itu kan udah diresmikan dari pusat gitu kan, bahkan dari pusat pendidikan pun ada gitu, dari Sumsel gitu lah. Oke. Tapi nilainya tetap besar dong kak? Ya sih. Tetap besar ya nilainya. Apalagi ya pengalaman kakak yang mungkin mau kakak ceritain yang sangat menurut kakak tuh yang apa ya kak, yang biar bikin orang tuh tertarik nih buat jadi kayak kakak. Itu yang bikin tertarik itu ya karena yang pencinta olahraga tuh kan biasanya kan yang namanya hobi olahraga tuh kan mencoba dari segi olahraga gitu kan. Jadi mereka itu kan nyari letak dan wadah di mana bikin mereka nyaman dan di mana bikin mereka bisa menjadi atlet gitu kan, bahkan menaikkan derajat orang tua gitu kan. Kalau menjadi atlet ini kan kita bisa lihat senyum orang tua, senyum keluarga gitu kan, dia kayak mana gitu kan, banyak ini gitu kan, sistem supportnya itu banyak. Jadi senyum keluarga itu penting lah, yang namanya tuh kan melihat apa tuh adiknya gitu kan, anaknya gitu kan, bahkan ini kan banyak lah gitu untuk olahraga, untuk keluarga dan olahraga gitu. Oke, berarti yang pertama itu senyum keluarga ya kak ya. Oke, mungkin ada nih kakak mau ngasih kata-kata buat pemirsa. Ya kalau untuk semuanya nih ya,
bagi yang adik-adik yang berminat gitu kan, yang sering bolos naik pagar gitu kan, bolehlah merapat untuk ikut panjat tebing. Iya, daripada manjat pagar ya Kak. Manjat pagar itu ya akibatnya gimana ya, jatuh, luka gitu kan. Tapi kalau panjat tebing sih insya Allah bisa membanggakan kedua orang tua dan keluarga. Dapat pengalaman juga, Iya, nggak pengalaman dipanggil di juga. BK. Iya. Nah, mungkin itu aja nih yang kita bahas ya. Sebelum kita pamit nih, ada mungkin kesimpulan yang kita dapat ini dari Kak Okan adalah yang pertama tetap percaya diri ya Kak ya. Percaya diri, konsisten aja gitu. Ya, tetap percaya diri, konsisten, dan yang pertama itu tujuan utamanya itu adalah membuat keluarga tersenyum. Ya, tujuan utama dan kedua itu tujuan kedua itu untuk bisa lah, namanya tuh kan menembus olahraga ini sampai ke ajang Asian Games lah gitu. Oke, baiklah itulah yang kita bahas pada hari ini. Sebelumnya kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.